Alhamdulillah, jadinya pembahasan ilmu, padahal kita bahas zikir. Ya, ilmu tentang zikir pastinya ya. Nah, maka ada amaliyah yang Allah perintahkan, semuanya. Sholat Allah perintahkan, zakat Allah perintahkan, terus puasa sampai dengan ibadah haji Allah perintahkan. Tapi tidak ada dalam perintah yang 4 ini ya, 4 ini dari mulai sholat sampai dengan haji, itu Allah tidak memerintahkannya dengan banyak. Allah memerintahnya sebatas memerintahkan saja. Kenapa? Karena perintahnya Allah ketika memerintahkan hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Kenapa? Karena ada batasannya. Sholat ada batasannya, ada waktu yang diharamkan. Zakat ada waktu yang kalau dia mampu, ya kayak zakat mal ada batasannya nisab, ya ada haulnya. Ketika diperintahkan lagi zakat fitrah 1 tahun sekali. Ketika Allah memerintahkan puasa pun sama, ada batasannya. Ada 1 tahun 1 kali 1 bulan. Adapun puasa sunnahnya itu ada batasannya pula. Kenapa? Masih ada waktu ataupun hari yang diharamkan. Perintah haji, ibu bisa nggak di bulan selain Zulhijjah ibadah haji? Tidak, hanya bisa umroh saja. Hajinya tidak terpenuhi. Yang 4 ini perintahnya Allah hanya sebatas perintah saja. Tetapi kalau Allah memerintahkan tentang zikir, Allah memerintahkan mengingat Allah, wazkurullaha dzikran katsiran. Ada kalimat katsiran, banyak. Kalau banyak kira-kira ada hitungannya tidak? Tidak. 1000 banyak? Katanya banyak tidak ada hitungan. Baru 1000 banyak langsung. Berarti banyak belum ada hitungan dong. 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, sedikit apa banyak? Sedikit. Nah, kan tadi kalau banyak tidak ada, itu kuncinya saya sudah kasih. Ya, banyak itu tidak ada hitungannya. Kalau masih ada hitungannya berarti masih sedikit. Kenapa? Allah memerintahkan zikran katsira. Banyak bukan menurut manusia. Banyak menurut manusia, ibu dapat 100 juta aja masih ingin gak 1 miliar? Masih. Sudah punya 1 miliar, masih ada yang pengen 1 triliun. Ya. Nah ini kalau masih ada hitungannya, terkadang orang masih ingin ini, masih ingin itu. Maka Allah perintahkan, ketika Allah memerintahkan kepada kita dzikran katsira, zikir yang banyak. Banyak itu bagaimana? Dalam ayat yang lainnya, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, berbaring. Berarti mengenal batas waktu? Tidak. Mengenal batas ruangan? Tidak. Dimanapun, bagaimanapun keadaannya, zikir harus tetap dilaksanakan. Zikir memang ingat. Kasih clue-nya. Zikir adalah zikir apa? Ingat. Saya ulangi. Zikir adalah ingat. Boleh diulang sekali lagi? Zikir adalah ingat. Jadi zikir bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, ibu kemana-mana harus bawa tasbih. Enggak juga. Boleh, silakan bawa tasbih, silakan. Kan sekarang mah ibu-ibu cantiknya dengan digital ya, kayak bentuk cincin digital, silakan, boleh. Ya silakan. Namun ketika zikir di sana yang paling utama bagaimana konektivitas ketika hati mengingat Allah. Ketika mulut mengucapkan zikir, hati pun ikut ingat. Hati pun ikut ingat. Kan terkadang kita mah lagi sholat saja. Ibu lagi sholat nih. Allahu Akbar. Tiba-tiba ingat, ini ruku yang keberapa ya? Ada yang begitu?
Sholat sama dengan zikir tidak? Sholat sama dengan zikir. Kenapa harus ingat? Ya, tetapi terkadang lagi sujud, ini sujud yang pertama apa sujud kedua? Habis sujud ini saya harusnya duduk tasyahud awal atau harus berdiri? Ada yang begitu? Mana orangnya? Kompak sekali gitu ya. Kayaknya bapak-bapak enggak gitu ya. Nah, ibu-ibu karena biasanya favorit ya, favorit dengan jemputan anak, dengan cucian, dengan urusan dapur gitu ya. Nah ini makanya zikir harus berbarengan. Zikir itu jangan mikir. Zikir itu jangan. Ulangi lagi bu. Zikir jangan. Kalau zikir kan ingat. Kalau ibu sambil mikir, yang ada ibu mikirin yang lain. Ya, zikir lah zikir subhanallah, alhamdulillah, oh iya nanti saya masak. Kira-kira keburu jam segini. Tukang kudu di sini buka nggak ya? Udah, tembel. Zikirnya sambil mikir. Ketika diri kita zikir, insya Allah makanya kuncinya ingat. Ibu mau lagi nyuci, ibu lagi ngapain saja, ibu lagi mandi sekalipun, kita tetap ingat bahwa ada Allah yang terus memperhatikan. Makanya kita kan sudah ditanamkan zikir dalam kalbunya. Ini yang harus hidup. Walaupun mulut ibu lagi ngapain, kalbunya tetap hidup. Walaupun kita lagi masak, walaupun kita lagi nyuci, walaupun kita bahkan tadi waqumuda wa ala junubihim, bahkan sedang dalam keadaan berbaring sekalipun, kalbu tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah Mi? Iya susah. Namanya juga kalau ingin jadi yang terbaik susah. Ada nggak jadi pemenang itu mudah? Tidak. Semua pemenang itu butuh perjuangan. Berjuang. Ayo berjuang. Sekuat tenaga, ya kan? Berjuang. Ya, berjuang sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Ibaratnya kalau kata guru saya, ketika zikir itu ibaratnya kita harus sampai ngoprot kesang dulu, sampai keringatan. Bagaimana kita berusaha terus ingin hadirnya dengan Allah. Contohnya bu, kita lagi berjuang nih, kita lagi membantu orang. Contohnya, ya, contoh kita lagi membantuin orang. Ya kita pernah bantuin orang. Ini bantuin orang terkadang terlintas, mungkin 1 hari, 2 hari ikhlas. 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian terungkitlah dia berbuat tidak baik sama kita. Kira-kira bu, ikhlasnya masih terjaga tidak? Dengan hari pertama saat kita membantu orang tersebut, keringat ya Allah, bantu ya Allah, saya ini ikhlaskan ya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Terus saja. Kenapa? Hati kayak hati jadi ke sini. Hati terus ya, ini kadang merubah, ini membisikkan ke dalam telinga kita untuk apa? Oh, si Eta manusia bantu oke gitu. Padahal kalau bukan karena saya yang membantu, nggak bakal bisa ngapain. Nah itu kan setan tuh. Nah ini hati-hati. Terkadang kita ini setan terus membisikkan. Kalau kita ingat, oh Allah kok yang menggerakkan, oh Allah kok yang memberi, Allah kok yang membantu, kita mah hanya sebatas pelantara aja. Punten ibu, keran ada nggak yang protes bu? Ibu kalau keran ada yang protesnya? Ada ternyata ya keran. Contohnya punten, kalau keran itu kan mau airnya sedikit, mau airnya banyak, dia tetap ikhlas mengeluarkan airnya. Kenapa? Kita mah sebatas keran saja. Kalau keran mah nggak boleh protes. Kenapa? Orang cuma sebagai penyalur saja dari Allah. Ya, kita hanya sebatas penyalur saja dari Allah, hanya sebatas pelantara saja. Adapun yang berkuasa, adapun yang memberinya adalah Allah. Terkadang kita godaannya banyak. Ya, maka mudah-mudahan ini tadi zikir kita betul-betul ingat, masukkan ke dalam kalbu, masukkan ke dalam pikiran kita. Bahkan tadi aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita senantiasa Allah ridho kepada kita semuanya. Biar apa? Saat darah mengalir ke tangan, kita ridho untuk melakukan kebaikan dalam tangan ini. Darah mengalir ke mata, saat mata melihat, matanya melihatnya yang baik. Saat darah mengalir ke telinga, telinga ini terus mendengar yang baik. Darah mengalir ke mulut,
mulut yang terucapnya yang baik. Insya maka ini zikir kita adalah ingat ya, insya saat kita pembelajaran pastinya ya, ketika kita ingin sesuatu yang maksimal, saat kita ingin melaksanakan sesuatu dengan istimewa, pasti apa yang akan kita laksanakan kita harus tahu betul. Apa maksudnya? Contoh, ibu cinta sama Nabi. Kolong masa amat ibu. Ibu cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi, benar? Halo. Ini bingung. Ibu lebih cinta sama Nabi, lebih cinta sama suami. Bingung cina. Ya, dua-duanya. Hadirin rahimahumullah, kenapa saya tanya seperti itu? Ini saat kita kan Rasulullah betapa luar biasa ya dalam masalah zikir, dalam masalah keilmuan, dalam masalah pemerintahan, dalam masalah segalanya Rasulullah luar biasa, tanpa celah, tanpa cacat. Dikatakan Rasulullah manusia yang paling sempurna. Kenapa? Karena hanya satu kali saja Rasulullah pernah melaksanakan kesalahan, yaitu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasul hanya pernah melakukan kesalahan hanya satu kali, cemberutnya. Cemberutnya apa? Cemberutnya Rasulullah beralasan. Kenapa anja'ahul a'ma? Karena waktu itu ada orang yang buta yang datang kepada Rasul sementara Rasul sedang dakwah, yang sedang nego dengan pemuka Quraisy yang sedang sedang dakwah. Nah, ketika Rasulullah agak bermukanya masam, hanya itu kesalahan Rasulullah. Ini untuk mengamalkan itu saja, Bu. Untuk mengamalkan kita seperti Rasulullah cemberut, tanpa pernah cemberut, kira-kira kita bisa nggak, Bu? Oh, jauh berarti. Kita gini aja, perbandingan. Kenapa? Kalau kita cinta sama Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan, kita berusaha amalkan. Kan Rasulullah itu banyak tadi, dari mulai keilmuannya, dari mulai pengamalannya, dari mulai hubungan dengan manusianya, dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Rasulullah itu ada, contohnya ada. Makanya disebut uswah hasanah. Maka kita ya, apa yang membuat kita ingin seperti Rasulullah, apa yang membuat kita ingin dekat dengan Rasulullah, maka berusaha mencari itu. Kenapa? Jangan sampai kita yang dibatas di mulut, saya cinta Rasulullah, saya ingin dekat dengan Rasulullah, tapi kita tidak berusaha untuk mencari apa yang memang membuat Rasulullah bisa dekat dengan kita. Biasanya gini, Bu, betul. Kita ingin dekat dengan, contoh lah sekarang ya, kita ingin dekat dengan bupati contohnya ya. Ibu kalau ingin dekat dengan bupati, apakah kita langsung tiba-tiba datang ke bupati? Kita dekati siapa ajudannya, apa kebiasaan bupati itu, jam berapa dia tidur, jam berapa dia bisa menghubungi tamu dan lain sebagainya. Kita kan harus tahu. Begitupun kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu kan orang yang terdekat dengan Allah. Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bagaimana mencari, bagaimana dari mulai kita lihat sifat Rasulullah, memahami sifat Rasulullah, memahami kebiasaan Rasulullah, memahami karakternya Rasulullah. Untuk anak sekarang, Bu, kan senangnya drakor. Ya kan, anak sekarang itu dengan drakor itu pemuda. Kadang saya juga bukan ke anak saya. Anak-anak zaman sekarang mau biasa. Ya, anak-anak senang gitu kan. Sampai dengan wallpapernya gambar drakor. Ya kan, dia di foto profilnya itu drakor tersebut. Kata saya sampai gini, mau ngapain kamu?
kamu suka dengan orang itu, ya hanya sebatas suka. Kan dia biasanya mencari apa sih dia kesukaannya, warna kesukaannya dan sebagainya. Anak zaman sekarang bu, ya kan itu kan, sampai dengan dia berusaha untuk mencari. Nah kita suka dengan Rasulullah. Kalau tadi kan anak istilahnya orang drakor tersebut ya, dari drama Korea itu pemuda-pemuda apa sih Jong Yun dan lain sebagainya, entah apa itu yang namanya. Nah ya, itu kata saya sampai itu dia sholat. Saya sampai begitu. Sholatnya dia, apa yang membuat kamu suka? Sampai saya gitu. Seru-seruan aja nih. Kan kadang gitu ya. Seseru-seruannya aja anak berusaha mencari apa yang membuat kecintaannya dia bertambah begitu. Nah ini kita Rasulullah itu adalah yang yakin akan menolong kita. Tanamkan dalam mindset kita, Rasulullah itu pasti menolong kita. Rasulullah itu pasti akan menolong umatnya. Bagaimana caranya kita bisa ditolong oleh Rasulullah? Ini kita berusaha bagaimana caranya bisa mencari apa yang memang amaliyah yang bisa diikuti dari Rasulullah SAW. Minimal kita satu, memahami karakternya Rasulullah. Kira-kira bu, dari mulai dilahirkan Rasulullah sampai dengan Rasulullah dewasa kita paham betul bagaimana sifatnya, bagaimana tersenyumnya, bagaimana karakternya, bagaimana beliau cara berjalannya, bagaimana beliau ini saat berbicara. Kita sudah pahami sampai di sana? Halo, halo. Ini bu, bagaimana cara ketika Rasulullah berbicara, bagaimana cara beliau duduk, bagaimana ketika beliau itu saat berkomunikasi dengan anaknya, bagaimana dia berkomunikasi dengan istrinya, bagaimana ketika beliau berkomunikasi dengan umatnya. Ini yang kita pahami, bahkan sampai jalannya Rasulullah kita harus pahami sampai di situ. Kenapa? Biar apa? Nambah kecintaan kita. Ya, kadang kan kita cinta Rasulullah. Rasulullah kalau jalan bagaimana? Bulat. Iya kan? Kadang bagaimana ketika duduknya Rasulullah, bagaimana cara makannya Rasulullah, bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah saat berkomunikasi. Rasulullah itu, ya, Masya Allah, kan ini panutan kita. Tapi kadang, Masya Allah, saya kemarin sempat merinding bagaimana dengan ketika mendengar penjelasan tentang Rasulullah, bu. Ya Allah, jauh sekali. Ini yang harus kita menumbuhkan cinta kita sama Rasulullah. Ibaratnya kan gini, ibu dulu mencintai suami ibu sebelum menikah, pasti ibu memahami karakternya, keluarganya, dan lain sebagainya. Betul nggak bu? Biar apa? Biar saya tidak salah pilih. Biar saya nantinya punya keturunan yang bagus. Begitupun bapak ketika memilih istri, pasti memahami karakternya. Dia cara duduknya, cara bicaranya, cara komunikasinya. Biar apa? Cinta kita tidak salah. Nah ini saat kita dengan Rasulullah, bagaimana caranya agar tumbuh kita dalam hati kita. Kadang kita mah cinta sama Rasulullah, baca marhabah aja masih ngobrol, baca marhabah, baca baca maulid kita masih bercanda dan lain sebagainya masih. Nah ini terkadang kita cinta sama Rasulullah tapi belum bisa memahami. Padahal baca maulid, baca marhabah ini kita sedang mengundang Rasulullah. Kadang kita masih asik aja, biasa aja. Contohnya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kadang kita masih ya Nabi, kita nggak merasakan bahwa Nabi ada di hadapan kita. Sudahkah kita merasakan bahwa ketika baca sholawat ada Rasulullah dalam diri kita, di hadapan kita, dan ada di dalam kalbu kita? Kalau kita merasakan itu, Masya Allah, sampai merinding, sampai tidak tahan untuk berdiri, itu kita malu. Kenapa Rasulullah sedang melihat saya? Apalagi ketika dibacakan marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban
Marhaban, marhaban. Marhaban itu artinya apa? Halo. Marhaban itu artinya apa? Orang wanita. Oh, masya Allah. Ini kan kita apalagi dunia kita ya, maulid di mana-mana ya. Ketika kita bersolawat di mana-mana, kadang kita untuk ya mungkin apa ya namanya, untuk menumbuhkan rasa cinta dulu aja sama Rasulullah. Tumbuhkan rasa cinta kita untuk Rasulullah ya. Masya Allah, ibu kalau melihat ada yang pakai peci terompahnya Rasulullah, ibu bergetar atau biasa aja? Yang mau gimana lagi terompahnya Rasulullah? Karena gini bu, ada yang sesuatu, contohnya gini bu. Terompah itu apa? Sendal. Terompah itu apa? Sendal. Terompah itu sendal. Yang ada kan di peci yang putih hijau ya. Ibu saat melihat itu bergetar nggak bu? Atau biasa aja? Kan belum paham. Aduh, kayak banget ini. Kenapa? Punten ibu, ibu dulu nih gini, dulu contoh, ibu belum nikah nih ya, belum nikah. Ibu ketika mungkin kalau zaman saya karena surat-suratan, itu baru lihat tukang pos datang ke rumah, saya udah bergetar. Masa sih? Aku baru terungkap sekarang. Bu, baru ada tukang pos aja saya udah deg-degan, belum baca surat saya udah deg-degan. Kenapa? Saya dapat surat, ya kan? Kenapa? Ada cinta. Sampai sekarang suratnya masih ada. Ya, masya Allah. Kenapa? Itu yang membuat kita, apa sih yang membuat bergetar? Kita mah kadang melihat bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad biasa we. Ini kita harus dipertanyakan cinta kita kepada Rasulullah. Ini kan saatnya kita sedang mengingatkan, sedang zikir ya. Zikir kita kepada Allah, mungkin kadang kita kurang bergetar ya, kita ke bawahnya. Rasulullah saat melihat contohnya dia terus, masya Allah, saya kadang apa ya namanya sih bergetar saat melihat, ya Allah ini terompahnya Rasulullah, bagaimana kalau saya bisa bertemu dengan Rasulullah ya. Makanya bu, kalau kita kadang di rumah juga ya, ketika melihat sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, itu kita yang ya Allah, oh ini Rasulullah, oh ini yang akan menolong saya, oh ini, terus kaitkan, tumbuhkan cinta itu. Kenapa kita kadang bilang cinta sama Rasulullah, kadang ada di mulut saja. Makanya kadang kita tadi sholat kita masih jauh seperti Rasulullah, ibadah kita kadang masih jauh dengan Rasulullah. Ya kita turunkan level lagi kemana? Ke bawahnya, ke wali-wali Allah. Silakan, kita mau yang mana? Biar apa? Cinta kita betul-betul lillahi ta'ala. Kadang begini, kalau kita tersakiti bu, kalau kita merasa kecewa sama manusia, atau mungkin ya kita sedang ngobrol lah ya sama orang lain, atau mungkin ketika kita apa ya ngobrol. Contohnya kita lagi ngobrol nih sama orang lain, ya kita pernah bantu, terus kita ngobrol sama orang lain, terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, kalau kita bantu orang lain, berarti orang lain itu kalau keinginan kita nih, kita bantu orang lain, berarti orang lain itu harusnya berbuat baik dong sama saya, ibaratnya beda ya. Ketika kita berbicara, inginnya kita difahami, inginnya kita dimengerti, ya kan? Itu manusiawi. Tapi kita lihat Rasulullah, saat Rasulullah menolong orang lain, saat Rasulullah ketika beliau bagaimana ketika menolong orang kafir Quraisy, dia bahkan sampai dengan dipercaya sama musuhnya sendiri. Kenapa? Musuhnya saja percaya sampai menitipkan hartanya. Bu, kalau kita musuh kita ada nggak yang percaya sama kita? Boro-boro musuh, kadang teman juga kita kadang percaya, kadang enggak. Kenapa? Takut bocor nih. Dia kadang sama dia ember, padahal kita kadang dekat dengan kita. Nah ini kita yang harus betul-betul pahami bagaimana sikapnya Rasulullah. Ya kita melihat saat kita, oh Rasulullah mah seperti ini, oh Rasulullah mah bagaimana ketika dia berkomunikasi dan lain sebagainya. Biar apa? Biar kita ingin terus bersama dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena harus masukkan ke mindset kita bu. Untuk kita tadi dengan amaliyah kita mah nggak ada apa-apanya. Ya dengan amaliyah kita mah nggak ada apa-apanya. Tetapi mudah-mudahan kita berusaha
mencontoh dengan apa yang bisa kita lakukan. Insya minimal tumbuh dulu cintanya. Minimal apa dulu? Tumbuh. Kalau sudah tumbuh nanti